kita mulai ya Ambu. Mangga, Bismillahirrahmanirrahim. mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Curcol bareng Ambu Izul bersama Ambu Consulting and Healing Center season ke-21. Alhamdulillah. Ya Allah. Di tengah-tengah menuju 100, insya Allah pada ratusan season. Mudah-mudahan ambunya ayo nama mudah-mudahan ada waktu luang ya, walaupun padat merayap jadwalnya teh. Ari abi mah jigana banyak longgarna ayo nama banyak longgarna jigana ayeuna tapi ya nggak tahu gitu. Mudah-mudahan kan Ambu juga sekarang sudah mulai menyusun tugas akhir. Ya betul. Mantap. Mudah-mudahan lancar ya Ambu. Amin. Mudah-mudahan pasti sudahnya aku bisa membantu. Asik. Siap nge-make up deh, Ya Allah. Aduh. Bisa ya jadi. Ya. Bisa jadi. Oke, terima kasih. Selamat bergabung semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini adalah tema yang gimana ya, sensitif tapi juga seksi, tapi juga ini apa ya, banyak orang-orang yang udah nunggu nih, udah mulai ngejapri ke saya, itu jam berapa, Cina udah ada juga. Itu teh bisa nanya nggak? Bisa. Aku nanyanya ini ya, WA aja sekarang fiktif, Cina gitu, anonim. bisa kata aku kayak gitu. Temanya itu adalah tentang fenomena sekarang itu, terlebih yang terbaru itu tentang kekerasan fisik ya Ambu, sampai korbannya fisik itu meninggal. Ya korbannya itu ngeri sekali gitu. Walaupun memang fenomena sekarang bukan hanya kekerasan fisik, baik itu verbal, baik itu seksual, itu memang banyak sekali terjadi di lingkungan pendidikan, baik itu sekolah formal maupun sekolah yang berbasis pesantren. Ini juga menjadi dilema bagi kita ya Ambu, para orang tua yang memang keinginannya menyekolahkan anak itu untuk kebutuhan zaman sekarang itu sepertinya harus gitu bagi sebagian orang untuk masuk ke pondok pesantren. Satu sisi lagi dengan fenomena yang seperti ini, nah Ambu, ini menjadi dilema ketika kita buka atau kita baca komen-komen di TikTok, itu banyak sekali yang aku adalah tim orang tua yang lebih baik gak mondokin anak. Oh kenapa? Enggak ini bentar. Iya Ambu abis jadi deg-degan gitu, bisa ayah naon gitu Kak Ukan. Enggak, ini mata saya kelilipan sebentar dulu ya. Sok aja sambil berjalan. Bisa. Iya. Puas Abi. Ini emang poe kan ruang tamu. Aduh. Ruang tamu ya kamu sendirian. Iya, tuh biar fokus. Mantap. Sok jalan aja Bun. Jalan ganti kelilipan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Iya sakieu. Tak iya we. Oke. Nah, ketika kita buka komentar di TikTok gitu terutama ya Ambu, kan TikTok itu banyak semua kalangan ya. Terus jangkauannya juga luas. Ketika saya klik itu, kebanyakan komentarnya itu saya adalah tim orang tua yang lebih baik tidak menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren katanya. Dipantau 24 jam tapi di sekolah berbasis Islam gitu. Satu sisi lagi bagi beberapa orang tua memang pesantren itu harus gitu. Nah, kita itu bagaimana Ambu sebagai orang tua menyikapi fenomena sekarang yang memang ngeri-ngeri sedap. Mungkin bedanya sebenarnya dari zaman dulu sudah ada, cuma sekarang karena ada media sosial, jadi ter-up gitu loh Ambu. Silahkan kepada Ambu, saya persilahkan untuk mengupas tuntas dan menjawab dilematisasi orang tua. Silahkan Ambu. Oke Bunda Alma, terima kasih atas kesempatannya. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali di agenda curcol bareng Ambu Consulting and Healing Center season ke-21. Mudah-mudahan akan terus berlanjut ke-22 hingga dan seterusnya ya. Hingga mungkin hingga nanti kita punya cucu, bisa jadi ya kita punya cucu, kita punya Masya Allah, amin. masih berlanjut kan bisa jadi ya secara rehat amin. sadayana sing tetap produktif. Dan memang mudah-mudahan dari setiap siaran langsung ke siaran langsung selanjutnya itu membahas hal-hal yang sangat urgent, yang sangat insidental, yang sangat krusial sekali dewasa ini. Dan untuk saat ini sedang ramai misalnya ya, sebetulnya kan masalah kekerasan itu jika dilihat di Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga KDRT itu kan ada 4 Bunda Alma ya. Ada 4 poin yang termasuk ke dalam KDRT. Pertama fisik, kedua mental atau psikologis, ketiga seksual, dan yang keempat penelantaran. Jika 4 poin di antara itu maka sudah bisa termasuk ke dalam tindak pidana. Dan tindak pidana pun ya ada yang deliknya, ada yang aduan, yang memang ada juga yang memang umum tidak diadukan pun ya udah masuk pidana, bisa terjerat hukum gitu ya. Dan memang untuk termasuk kasus kekerasan fisik yang bahkan hingga meninggal demikian ya jelas ya sudah termasuk pidana. Dan memang hukumnya sekarang saya melihat terus menerus progres hukumnya seperti apa, sedang terus menerus berjalan gitu sesuai dengan proses hukum. Apakah itu dengan memang kalau sementara sih ada belum persidangan, belum baru dugaan misalnya sekian belas tahun penjara, atau juga dari kuasa hukumnya ada yang mengajukan restoratif justice, itu perdamaian dalam artian perdamaian. Tapi tentu semuanya konteks hukum dan semuanya tentu intinya adalah bagaimana dari setiap fenomena yang terjadi itu dijadikan ibrah untuk kita. Jujur saja ketika saya membaca, melihat berita tersebut, saya tidak tahan menahan air mata, bahkan langsung bikin status gitu, bahkan bikin langsung dengan ini, karena merasa ini urgent sekali, dalam artian kita seringkali menyepelekan hal yang dianggap tidak penting gitu ya, tidak penting, padahal itu menjadi landasan bagaimana kita mengambil choice, bagaimana kita mengambil pilihan di dalam pendidikan anak-anak kita. Nah, kita pun tidak boleh mengeneralisir, Bunda Alma. Inilah titik poinnya ya. Ya, tidak boleh mengeneralisir. Makanya sekarang kan lagi ramai itu karena satu kasus semua pesantren gitu kan, semua pesantren, semua sekolah. Kan kalau sekolah mah kasus yang terdekat itu kasus yang anaknya public figure yang sama-sama membuli juga di sekolah internasional gitu kan. Nah, dan kalau sekolah nasional, sekolah negeri swasta itu pun sudah banyak kasusnya gitu ya. Kemudian pesantren yang terdekat adalah ini, meskipun sebelum-sebelumnya pun banyak, entah itu kekerasan fisik, mental hingga seksual yang dilakukan oleh pengasuh dari pesantren tersebut. Nah, sekarang kita akan fokus ke beberapa titik itu. Pertama, dari segi definisinya kita sudah mengetahui betul yang dimaksud kekerasan itu seperti apa. Kedua, titik yang urgennya tidak boleh digeneralisir. Seakan-akan misalnya itu dilakukan oleh semua sekolah. Kalau bapak dan ibu semuanya ada ketakutan, itu sangat wajar. Jangankan bapak ibu semua, saya pun demikian. Ya, saya pun demikian. Ketika ada berita itu otomatis secara naluri ya, secara personal gitu ya, ada ketakutan. Waduh, ini tantangan semakin besar dalam kita memilih, dalam kita mengobservasi, dalam kita nantinya mungkin harus wawancara mendalam juga sebelum memasukkan anak ke sekolah ataupun ke pesantren atau mau homeschooling atau apapun pilihan yang diambil, atau mau ke IT. Ya kan banyak juga ya IT juga ya, hamil di luar nikah gitu loh. Ya, para remaja gitu ya. Jadi intinya ini memang sesuatu hal yang tidak bisa kita kontrol, yang akhirnya viral, dan itu jadi hikmah dalam artian pertama tidak boleh digeneralisir, takut boleh, asal tidak berlebihan, yang akhirnya jadi ekstrim, jadi berada di garis ekstrim. Pokoknya apapun keadaannya gak akan pesantren,
atau sebaliknya, Iya. pokoknya apapun keadaannya anak saya harus pesantren gitu. Iya. Jadi harus berada di antara tengah-tengah itu, dalam artian kita mengambil sikap apapun itu sesuai dengan kondisi anak, sesuai dengan minat bakat anak dan lain sebagainya. Dan semua pilihan itu, every decision have a risk. Setiap pilihan, setiap keputusan itu Ya, memiliki punya risiko. resiko. Iya, Betul. punya risiko masing-masing. Tinggal bagaimana cara kita memilih risiko terkecil dan sekaligus itu yang terbaik untuk anak kita. Jika kita misalnya memilih gak usah mesantren deh, ngalong aja atau cukup ke IT aja boleh. Atau misalnya pokoknya anak saya mah mau mesantren, pendidikannya mah homeschooling aja, gak mesti sekolah boleh. Atau misalnya mau mesantren sekaligus sekolah, itu boleh banget gitu ya. Dalam artian kita berarti apapun keadaannya, mau kita milih sekolah aja, mau kita milih pesantren aja, asal jangan kita gak sekolah gak pesantren itu. Iya, betul. Ya itu, jadi kalau dalam istilah anak muda itu berarti pengecut dalam artian kita belum berjalan sudah mundur duluan gitu, karena melihat fenomena di luar itu. Padahal ketika ada kejadian itu harusnya dijadikan ibrah. Oh, berarti kalau pilih pesantren, oh berarti kalau pilih sekolah itu harus benar-benar observasi mendalam. Meskipun saya meyakini itu tidak mudah, Bunda Alma. Iya, betul. Tidak mudah, karena kalau kita bertanya misalnya pada staf sekolah di sana, otomatis yang dikatakan adalah yang positif saja. Betul. Ya, betul ya. Betul. Maka dari itu saya selalu mewanti-wanti, mohon maaf, kalau anak mau mesantren atau mau sekolah itu persiapannya bukan 1 tahun sebelum, tapi 6 tahun sebelumnya. Ya. Ya, jadi dimulai dari anak kelas 1 SD, anak itu sudah disiapkan soft skill untuk kemandirian. Gak ujuk-ujuk nanti di pesantren harus blok mandiri. Makanya sekarang profesional itu penuh, Bunda Alma. Profesional itu entah itu psikolog, psikiatri, psikoterapi, hipnoterapi, itu penuh oleh anak-anak yang memang tidak ada goncangan di jiwanya karena pesantren dan sekolah. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan jangan menyangka pesantren itu tempat pembuangan. Justru jika di sekolah bebannya 50, di pesantren berarti 100. Karena berkali lipat, 2 kali lipat. Otomatis yang masuk pesantren justru harus anak yang siap, bukan anak yang bermasalah. Anak yang siap dari segi anak yang siap dari segi emosional, anak yang siap dari segi fisik, anak yang siap dari segi kognitif. Ya, justru anak yang memang sudah siap, tapi memang realita yang terjadi di kita sebaliknya. Betul sekali. Yang sebaliknya, dalam artian tidak apa-apa, boleh. Tidak mudah juga anak kita tidak perlu sempurna, seperti kita pun tidak sempurna, boleh. Dengan niat agar lebih belajar, agar lebih soleh, boleh. Tapi minimal soft skillnya, kemandiriannya itu diasahnya ketika anak kelas 1 SD hingga anak kelas 6 SD. Kan fase kehidupan itu ada 4, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga, 7 tahun keempat. Nah, 7 tahun pertama mungkin usia preschool ya, TK dan sebagainya, oke, jadikan anak seperti raja. Tapi 7 tahun kedua usia anak SD, jadikan seperti tawanan perang. Itu mandiri. Kemandirian itu gak mesti kok disuruh macul gitu ya, gak mesti. Tapi bertahap, kelas 1, kelas 2 ya beresin bangun tidur, beresin tempat tidurnya sendiri setelah bangun, Sabtu Minggu ikut beres-beres gitu dan lain sebagainya, hingga akhirnya kelas bawah, kelas atas itu benar-benar bertahap kemandiriannya, cuci piring, ngepel dan lain sebagainya, bisa mau laki-laki mau perempuan. Artinya ketika kita memilih nanti ketika nanti memilih SMP, mau pesantren kayak, mau ke IT kayak, mau homeschooling, anak itu udah ada bekalnya gitu, 50% mah lah. Tinggal 50%-nya lagi disempurnakan, saling melengkapi. Nah, ini kenapa yang terjadi adalah sebaliknya, banyak ya, mohon maaf, bahkan di pesantren-pesantren yang sudah sangat puluhan tahun terkenal pun ini kekerasannya itu begitu kental. Jadi
hukuman-hukuman dengan bentuk kekerasan jebret sana jebret sini, wah pokoknya itu agak-agak menjadi dilematis Bunda Alma merubah hal demikian karena sudah mendarah daging. Betul, Nah, kayak sudah jadi tradisi. Tradisi. Tentu jika demikian yang terjadi, kita sebagai orang tua harus pandai-pandai memilah dan memilih mana yang sekiranya anak itu mampu dan memang itu bertahap sesuai dengan kemampuan anak. Yang alhasil mudah-mudahan jika hal itu dilakukan bisa menjadi langkah preventif. Jika sudah terjadi, misalnya sudah ada kekerasan, entah itu fisik, seksual, banyakannya seksual, dengan lawan jenis, mohon maaf Bunda Alma ya, banyak di pesantren atau di sekolah yang dengan lawan jenis atau sesama jenis gitu ya. Saya juga banyak menerima kasus yang demikian dengan sesama jenis. Berarti itu langkah kuratifnya. Langkah kuratif itu langkah jika sudah terjadi. Kalau preventif itu langkah sebelum terjadi, atau preventif pun ada dua Bunda Alma, ada yang sebelum terjadi atau yang sudah terjadi tapi bagaimana caranya agar tidak terjadi lagi. Nah, itu masih langkah preventif namanya. Nah, kalau sudah terjadi misalnya ada bullying, ada kekerasan di 4 titik itu, kalau penelantaran biasanya orang tua yang melakukan ya, menelantarkan anak. Nah, itu pun termasuk kekerasan. Jika anak mau mengadukan boleh. Jika walinya atau saudaranya kakek mau mengadukan boleh. Misalnya ini orang tua gak ngenapkahin anak, itu boleh, bisa masuk pidana jika diadukannya ya. Itu rata-rata itu orang tua yang melakukan itu. Tapi jika di lingkungan anak-anak remaja biasanya fisik, mental, dan seksual. 3 poin itu yang jika sudah terjadi maka harus dilakukan langkah kuratif. Kuratif itu penyembuhan, dan titik poinnya adalah penyembuhan itu bukan hanya untuk korban, tapi juga untuk pelaku. Misalnya contohnya sekarang contohnya ada 4 pelaku itu ya, pertama ditindak sesuai undang-undang. Nah, kemudian ketika di lapasnya pun kan kalau usianya masih di bawah 18 tahun kan, ini usianya ada yang 18, ada yang 17 kan. Masih di bawah naungan gitu ya. Nah, itu lapasnya kalau misalnya belum 18 betul ya lapas anak, kemudian pidananya pun pidana anak. Nah, itu sudah masuk langkah rehabilitatif. Ya, selain ada konsekuensi dihukum dan lain sebagainya. Nah, dan kemudian setelah kuratif maka ada rehabilitatif yang seringkali diabaikan juga. Jadi anaknya udah terus puguh mah, misalnya kan seringkali orang tua jadi dianggap pembuangan, tidak benar-benar siap ya. Ada anak masuk ke pesantren itu justru ame teu lieur, tadi nama di pesantren kan ame soleh. Tapi kalau ada masalah kadang-kadang kalau ada problem nyalahin pihak sekolah, pihak pesantren. Gitu. Misalnya mohon maaf Bunda Almas, kadang-kadang kan di pesantren juga ada yang narkoba. Terjerat narkoba, ngelem gitu. Itu di pesantren loh. Pesantren tradisional ngelem, narkoba, seksual dan sebagainya. Itu harus rehabilitatif. Nah, jika tidak dilakukan ya dipaksakan tetap pesantren, tidak keluar dulu, diobati dulu, rehabilitatif dulu, ini fokus ke itu, maka akan menularkan ke yang lainnya. Yes, betul. Nah, itulah yang menjadi masalah. Setuju banget nih, Allah amin. Nah, gitu ya, sesuai dengan tema kita sepertinya untuk hal yang basic, hal yang dasar sudah kita utarakan. Inti dari menguak, tema kita itu menguak kekerasan fisik, mental itu psikologis, dan psikologis itu banyak turunannya, psikologis, seksual, dan juga penelantaran di ranah sekolah ataupun pesantren, yang intinya adalah mau anak sekolah aja, di sekolah pun sama banyak kasusnya, mau anak pesantren aja mesti pesantren banyak kasusnya, mau anak dua-duanya semuanya pun tidak akan pernah terlepas dari masalah. Bahkan ketika meninggal pun itu adalah awal mula dari sebuah permasalahan. Jadi intinya kita sudah tidak bisa lari dari masalah, tapi bagaimana caranya kita melakukan langkah preventif agar agar choice atau pilihan kita itu benar-benar manajemen risikonya itu betul-betul kita lakukan, tidak asal saja.
Gitu mungkin untuk Oke, saat mantap ini Ambu. Bunda Alma, mangga wallahu alam bisa. Kayaknya etama pernyataan Ambu, penjelasan Ambu terjawab semua yang sudah ngajapri ke saya. Jadi pertanyaan-pertanyaan eta bisa langsung ya, insya Allah terjawab. Termasuk saya sendiri, aduh kumaha iya gitunya. Punya anak kelas 1, udah mikir ya, aduh kaning mau masantren gitu, pasantren di Iya. mana kumaha teh udah dari sekarang ya Iya, Allah. dari Tapi memang sekarang. kata Ambu tadi saya setuju, itu harus disiapkan dari 6 tahun sebelumnya Saya memang. pun sekarang, dari sekarang Betul. saya juga nyari-nyari. Ya Allah, benar Bu Ambu, benar-benar walaupun ya kita nggak tahu kan ya setahun 2 tahun ke depan ada kejadian apa, tapi ya kita sudah mempersiapkan anak kita soft skillnya, mangga terus disiapkan mah fondasinya kita kuatkan. Insya Allah kita siap menghadapi gitunya. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua dan yang nonton juga sebagai orang tua diberikan kekuatan, kesabaran dalam Amin, mendidik amin, dan amin. mempersiapkan anak-anak kita untuk menghadapi tantangan zaman sekarang yang memang seperti ini ya Ambu. Betul, Kata betul. Ambu Iya, juga tidak betul, bisa betul. dihindari. Itu adalah mungkin variabel yang emang gak bisa kita hindari ya Ambu, karena Nggak bisa memang fenomenanya kita kontrol. seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan anak kitanya. Pilihannya apapun dikembalikan lagi kepada kebutuhan dan manajemen risiko tadi, kepada orang tuanya disesuaikan juga. Makasih banget Iya, Ambu ya betul. ilmunya. Kayaknya Sama-sama, sudah Bunda. mulai apa ya, long gitunya. Oh iya, Oh, gitu ternyata ya, ya. saya milih ini juga tidak salah, milih B juga enggak salah. Iya, Kembali lagi karena setiap orang punya latar belakang yang berbeda. iya, Terus tidak bisa lembaga dipaksakan. pendidikan, ya betul, lembaga pendidikannya juga kan beda-beda gitu. Jadi lembaga pendidikan seperti ini cocok bagi anak saya yang punya kebutuhan seperti ini gitu. Iya. Makasih banget Ambu kumaha tuh ieu teh bade atos wae. Lanjut Tak ada video call pertanyaan, Bunda asik. Alma. Teu aya inti nama tadi teh rata-rata yang banyak yang nanya tuh gitu. Oh, Jadi abi kumaha cenah. Jadi budak abi teh oh, pasantrenkeun apa ulah cenah oh, gitu. iya, iya, iya. Inti Oke, nama. oke. Nanti saya Eta bahas mah di udah langsung closing ya. kejawab. Dah eta. Aduh cek abi teh kumaha tuh inti nama pasantrenkeun ulah gitu tak Ambu mangga cenah katanya ada di closing statement. Kepada Ambu dipersilahkan kumaha sok Aduh. tah. Jadi Oke, kita langsung kumaha closing. cenah. Oke, Bun. Oke, kita langsung ya closing statement terlebih dahulu. Ini terima kasih kepada yang sudah bergabung di awal, di tengah, atau di akhir. Nah, ini Teh Dian kemana ya? Teh Dian itu baru Iya ya melahirkan, tumben. Bunda Iya Alma. betul. Masya Baru Allah. melahirkan. Jadi Alhamdulillah. kayaknya dalam proses-proses pemulihan ya. Mm-mm. Iya Mudah-mudahan iya. sehat selalu. Sehat. Oke, Amin. closing dari saya begini. Karena tema ini hadir karena sebuah fenomena yang memang ketika Mm-mm. saya membaca pun begitu miris, sedih, Mm-mm. bahkan langsung bukan fikol apa sih ngavien ya Kak Bunda Mm-mm. Alma, dalam Iya. artian ya hingga meninggal dan lain sebagainya. Tapi pesan saya, takut itu boleh, tapi harapannya takut berlebih itu agak-agak dihindarkan. Mengapa demikian? Karena life must go on, hidup itu akan terus berlanjut, dan kita tidak boleh mengeneralisir dari ribuan pesantren, dari ribuan sekolah, seakan-akan semuanya demikian. Tapi intinya pilihan yang kita ambil, apapun itu semuanya ada risikonya. Kalau kita terlalu ekstrim gak akan mesantrenin anak karena alasan demikian, karena kasus itu meskipun anak sekolah saja pun sama kok banyak kasusnya gitu. Kalau misalnya kita ya gitu, kalau kita misalnya memilih untuk seperti apa ya udah gak sekolah aja, atau kita memaksakan anak ini kayaknya memang masih butuh kita belum siap nih anak ini mesantren, dan kita paksakan anak mesantren apapun keadaannya. Padahal sebelumnya anak ini ada tanda-tanda suka melakukan kekerasan ketika SD misalnya ya, itu gak disembuhin dulu dan tiba-tiba dipaksakan masuk pesantren, akhirnya membuli orang lain. Atau sebaliknya ketika ia misalnya di SD itu dia seringkali jadi korban bully, kepercayaan dirinya rendah gitu, minder, begitu pokoknya harga dirinya rendah dan sebagainya, kita paksakan dia masuk pesantren. Nah, maka yang akan terjadi seperti apa? Artinya
pembahasan kita tema ini adalah untuk rangka preventif. Tidak boleh mengkat. Kalau misalnya ada masalah di satu aja ini yang disembuhkan, gak mesti dipotong gitu maksudnya ya, gak mesti dipotong. Dalam artian mudah-mudahan dengan adanya live ini membuka wawasan kita bahwa apapun pilihan kita semuanya memiliki risiko masing-masing, dan harapannya kita maksimal di dalam memilih pendidikan untuk anak-anak kita, entah itu sekolah, pesantren ataupun seperti apa. Gitu mungkin Bunda Alma. Itu orang tas nangis. Mohon eta teh sayang bobo cika teh, ampun. Makasih banget ya Ambu ya. Iya. Sama-sama Bunda Alma. Sarehat sadayana. Nanti aku kabarin aku jadi atau enggaknya ya ke Bandung besok. Bunda Alma, kalau misalnya ada kesempatan meet up, mudah-mudahan meet up ya Bunda ya. Siap. Makasih ya Ambu ya. Semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.